Ketika situasinya bagus gitu ya, wah ini kayaknya nih orangnya bagus nih, ini kayaknya orangnya semangat nih, boleh saya rekrut. Taunya beli kucing dalam karung. Jadi bisnis itu bukan tujuan. Kalau bisnis itu tujuan, ketika kita sudah sampai di omset tertentu, kita akan masuk dalam zona nyaman dan udah berhenti bertumbuh. Sebagai pengganti Anda dan Anda pensiun, Anda bisa bebas finansial, dan Anda mungkin ekspansi ke bisnis baru atau memperluas bisnis yang sudah ada. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, senang sekali kita bertemu lagi di Forum Tunas, Bantu UMKM Naik Kelas. Iya, acara yang selalu rutin kita adakan setiap bulan, setiap 2 pekan sekali, di mana acara ini terbuka untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang mendengarkan langsung live via Zoom atau yang menonton di YouTube. Acara ini berbobot banget ya, karena kita berikan free, durasinya panjang 1,5 jam, beserta tanya jawabnya. Sementara banyak yang bertanya ke saya nih, Coach, kenapa sih kok dibuat gratis ya? Orang di sana itu sampai buat berbayar loh webinar-webinar gini gitu ya. Ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki ya melalui jalan yang lain ya, sehingga saya bisa berbagi ke Bapak Ibu semuanya, baik yang bayar, ada yang nggak bayar gitu ya. Ya, tapi sebenarnya saya kepengen ini menjadi amal jariah ya, sehingga kalaupun saya udah nggak ada, rekaman ini masih tetap bisa didengar, pelajaran ini tetap bisa diambil hikmahnya, dan yang paling penting adalah bisa dipraktekkan di bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, topik kita pada malam hari ini menarik sekali, ya, yaitu menjadi CEO yang sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendapatkan channel ini, Tunas, maka Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya, Tunas itu episodenya berganti-ganti terus. Topiknya membahas terus hal-hal yang seputar UMKM. Ya, dan malam hari ini spesial, saya ingin membawakannya untuk Anda sebagai CEO. Ya, Anda sebagai direktur yang menjalankan bisnis Anda. Karena banyak sekali para direktur nggak ngerti di mana fokusnya, termasuk saya dulu. Ya, saya bangun bisnis itu 17 tahun, nggak ada mentor, nggak ada coach, ya jatuh sana, jatuh sini, kejedot sana, kejedot sini, rugi, ditipu orang, dibawa lari uangnya gitu ya. Dan ya, Masya Allah lah, luar biasa. Sehingga saya berniat membagikan ini gratis kepada Bapak Ibu, dan terus insya Allah akan berlanjut ke depannya ya, sebagai amal jariah dan juga sebagai ilmu yang bisa langsung dipraktekkan. Nah, kenapa saya angkat judul ini Bapak Ibu semuanya? Karena sebenarnya banyak banget CEO ya atau direktur di luaran sana nih, saya nggak tahu nih yang nonton merasakan juga atau tidak gitu ya, bahwa kok semuanya dikerjakan tuh serba sendiri. Pasang iklan sendiri, ngelayanin konsumen sendiri, belanja bahan sendiri, menyajikan sendiri gitu ya, bahkan mencatat keuangan sendiri, semuanya serba sendiri, serba rempong ya. Akhirnya apa? Semakin besar omset, makin capek. Nah, padahal dulunya nih, wah doanya tuh Masya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki hamba ya Allah, banyakkan rezeki hamba ya Allah, besarkan omset ya Allah. Tapi ketika terjadi omset yang semakin besar, bukannya semakin nikmat, bukannya semakin enak, malah kepala semakin pusing. Kenapa? Kalau dulu orderan 1.000, ya masih bisa di packing sendiri, masih bisa dilayani sendiri. Sekarang orderan 100.000, 100 kali lipat naiknya. Waduh, pusing ya. Mau mempekerjakan manajer, sudah dipekerjakan manajer, tapi juga tidak menyelesaikan masalah. Ya, siapa yang ngalamin masalah ini ya? Udah mau bekerjakan manajer, udah ada supervisor, udah ada timnya, tapi juga nggak menyelesaikan masalah. Makin levelnya tinggi, makin besar masalahnya dan semakin runyam bisnis itu jadinya, ya. Atau nih, ya, sehingga karena rutinitas yang kompleks itu setiap harinya bergelut dengan masalah, akhirnya membuat kita nggak sempat buat perencanaan bisnis, ya. Akhirnya apa? Perencanaan bisnis itu tinggallah dibuat waktu ikut training doang ya, ikut seminar, buat perencanaan bisnis bagus-bagus. Habis itu letak di
lemari atau letak di meja dan nggak pernah dibuka lagi. Kenapa? Karena sibuk dengan keseharian gitu ya. Nah, akhirnya apa? Bisnis itu hanya mengalir dari waktu ke waktu. Siapa yang ngalamin ini? Ini saya ngalamin sendiri Bapak Ibu ya, ketika bisnis itu rasanya stuck ya, ya nggak ada yang berubah kecuali waktu yang akhirnya makin tua aja gitu kan ya. Bisnisnya mah begitu-begitu aja, omsetnya nanti naik turun. Kadang-kadang kita menyalahkan situasi, wah ini juga gara-gara pemerintah, gara-gara ini, gara-gara itu. Semuanya disalahkan kecuali diri sendiri ya. Akhirnya apa? Merasa jenuh dengan bisnis yang gitu-gitu aja ya. Siapa yang merasakan masalah ini boleh komen di kolom komentar ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena apa yang saya bahas ini sebenarnya saya rasakan juga gitu. Makanya saya bisa berbagi ke Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahas apa sih tugas CEO itu, apa perannya gitu ya. Kita coba bahas dulu yang sering terjadi fenomenanya nih antara owner dan director. Atau antara owner dan CEO. Nah, ini kadang sering terbalik-balik, ini kadang-kadang sering tercampur aduk gitu ya. Banyak owner yang dia tidak CEO, tapi dia ikut campur, ya. Mayoritas mah kadang-kadang di awal itu owner juga jadi director juga. Jadi owner merangkap jadi direktur atau CEO, ya. Sehingga semua keputusan ada di dia, karena dia yang punya. Tapi padahal owner dan director ini adalah dua orang yang berbeda, walaupun ya orangnya sama. Misalnya nih saya, gitu ya. Saya sebagai owner tapi juga sebagai director. Saya sebagai yang punya ya itu menuntut hasil. Sementara director bekerja melalui proses yang benar. Nah, ini kadang-kadang sering tumpang tindih nih Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau ya muncul owner yang lain. Ya, misalnya nih saya bermitra dengan Bapak X misalnya ya. Wah, saya yang jalankan bisnisnya, Bapak X yang memberikan kucuran modalnya. Karena mungkin dianggap kinerja saya kurang bagus, kurang cepat, kurang cekatan, Bapak X ini dengan enaknya ya negur anggota saya. Lah, kamu ini kok kerja nggak bener gitu ya. Atau komplain dengan kinerja bawahan atau tim saya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Ini nggak bener Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak jelas antara batasan owner dengan director. Yang sering kali terjadi adalah ketika ownernya itu banyak, ya satu bisnis ownernya mungkin ada 5, 6 bahkan 10 gitu ya. Saya pernah memperbaiki rumah sakit, ya rumah sakit swasta, yang mana ownernya ada 9 Bapak Ibu, ya. Nah tapi karena jelas dari awal kita buat tertulis, owner dan director itu punya batasan yang berbeda, sehingga owner nggak jadi masalah. Owner tidak ikut campur. Bapak Ibu bayangkan seperti perusahaan terbuka, ya perusahaan go public. Ownernya ada berapa? Waduh, ada jutaan kali gitu ya yang memegang sahamnya. Tapi toh jalannya bisa bagus. Kenapa? Karena owner dan director ini dipisah pekerjaannya. Nah, yang mau kita bahas malam hari ini adalah kerjaan seorang director. Karena kalau owner ya dia hanya memiliki saja. Ya, owner tinggal duduk rapi, dia tinggal duduk manis, ya tidak ikut terlibat di dalam kegiatan operasional bisnis. Tapi kalau director atau CEO yang kita bahas malam hari ini terlibat penuh dan bertanggung jawab penuh terhadap bisnis yang dikendalikannya, gitu. Ya, nah dia bertanggung jawab di RUPS namanya, Rapat Umum Pemegang Saham, ya. Nah, RUPS. Jadi di setiap RUPS di setiap tahun dia memberikan laporan, kalau ownernya nggak senang, ya direkturnya diganti. Nah, cuman kadang-kadang ini kan nggak terjadi di perusahaan UMKM. Kenapa? Karena perusahaan UMKM itu tidak ada yang didesain dengan profesional sedari awal. Mayoritas perusahaan UMKM di Indonesia itu terjadi karena si owner dan juga director itu terjadi karena dia korban PHK. Akhirnya dia jadi entrepreneur, ya. Nggak diterima kerja di sini, nggak terima kerja di sana, sudah coba sana sini, akhirnya ketemu ide, gimana kalau saya jualan keripik. Ya tadinya jualan keripiknya 1, 2, 10, 20, lama-lama jadi ratusan. Wih, enak juga ya, gurih juga ya ternyata bisnis keripik. Nah, akhirnya dia expand.
tanpa dia punya ilmunya. Ya, apalagi nih kalau yang bermitra suami istri, ya, yang mana yang jadi owner, yang mana yang jadi direktur itu kan kebalik-balik. Yang jelas tidak ada dua direktur dalam satu perusahaan. Tidak ada dua direktur dalam satu perusahaan. Nah, ini yang seringkali terjadi masalah di bisnis keluarga atau di bisnis suami istri. Nah, ya. Terus biasanya nih yang UMKM itu kalau jadi pengusaha ya nggak dapat kerja jadi berwirausaha. Ini mirip yang dengan yang nomor 1. Jadi kadang-kadang si istri pengen mensupport suami, ya, pengen dapat penghasilan tambahan. Mungkin suaminya sebagai karyawan gajinya nggak seberapa, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga kurang gitu ya, untuk menyekolahkan anak juga kurang. Akhirnya si istri mensupport. Istri mungkin buka bisnis, menjahit, buka segala macam gitu ya. Tahu-taunya besar gitu ya. Nah, suami yang tadinya sebagai karyawan resign dan membantu istri, ya. Istri mentalnya entrepreneur, suami mentalnya masih karyawan. Ini nggak ketemu, ya. Nah, kalau kita belajar mental ya dari Robert Kiyosaki, ya ada 4 mental atau sumber income yang bisa kita dapatkan. Nah, yang mana sumber income itu mewakili mental kita masing-masing, ya. Sebelah kiri, yang di sini sebelah kiri, ini namanya employee atau karyawan dan self-employed atau pekerja sendiri atau profesional atau pedagang kecil gitu ya. Yang sebelah kanan namanya ya, sebelah kanan di sini kanan ya. Ini ada bisnis ya dan investor. Nah, sering kali jadi masalah ya. Ketika sang istri membangun bisnis, mungkin di self-employed, dia kemudian sudah membangun bisnis masuk ke self-employed, ya, dan suaminya tadinya karyawan, resign dan membantu bisnis sang istri, ternyata mindsetnya berbeda. Nah, mindsetnya karyawan gimana sih? Pasti, jelas, ya, main aman. Sementara mindset seorang pebisnis adalah membangun sistem. Ya, nggak apa-apa rugi di awal, yang penting di akhir itu jadi pemenang. Ini yang seringkali bentrok. Apalagi nih bisnis keluarga yang dibangun oleh orang tua, anaknya sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3, tanpa punya pengalaman bisnis, langsung terjun ke dunia bisnis menggantikan orang tuanya. Dia bingung, nih harus mulai dari mana? Saya harus melakukan apa, coach gitu. Ya, saya harus ngapain? Sementara posisinya saya langsung jadi direktur. Ya, bayangkan tidak pernah jadi karyawan, tidak pernah memulai bisnis, tiba-tiba langsung jadi direktur. Nah, ini yang sering terjadi masalah Bapak Ibu semuanya. Makanya malam hari ini saya angkat permasalahan ini, saya kupas ya. Insya Allah kita akan bahas, kita akan kupas bagaimana sih seorang CEO yang profesional dan bagaimana seorang CEO yang amatir. Kita akan bandingkan ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa dapat pencerahan, oh ternyata CEO yang profesional itu yang begini ya. Sehingga kita bisa meniru yang profesional tadi. Sebagaimana halnya kita lihat ini ya. Nah, apa sih perbedaan mereka nih kalau Bapak Ibu lihat? Yang satu ini ya, ini pekerjaannya apa? Boleh komen di bawah. Chef gitu ya. Yang satu lagi ini dia. Chef. bahasa Sunda gitu ya. Chef gitu ya. Oke. Yang satu chef, yang satu chef. Wah, oke. Bisa dilihat ya. Boleh di komen di bawah nih. Bedanya apa? Saya tidak menghina, saya tidak merendahkan pekerjaan, tidak merendahkan profesi. Hanya kita coba bandingkan. Orangnya sama-sama orang gitu ya. Sama-sama jago masak. Tapi yang kita lihat, yang sebelah kiri profesional, mungkin kue yang dijual itu cuma sedikit ya, tapi harganya selangit. Yang sebelah kiri gitu ya, yang sebelah kanan gitu ya, yang chef gitu ya. Wah, dia sudah berlumuran keringat gitu ya, bahkan keringatnya juga masuk ke makanannya gitu ya, supaya menambah gurihnya. Jangan sampai gitu ya. Tapi ya harga makanannya gitu-gitu aja ya, nggak berubah. Harga pasaran, bahkan harganya banting-bantingan harga gitu ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan bahwa dua orang ini adalah dua yang berbeda, yang memisahkannya apa? Mindset, profesionalisme, ya, jati diri mereka. Ini berbeda banget, Bapak Ibu. Ya,
Maka kita lihat bagaimana seorang CEO yang amatir atau CEO pemula versus CEO profesional. Nah, saya singkat pro aja gitu ya. Yuk kita tulis sama-sama Bapak Ibu semuanya, kita lihat sama-sama, kita cermati ya, karena beda mindsetnya ini cukup jauh. Ya, seorang CEO pemula dia memandang dirinya sendiri itu sebagai tukang kerja, bahkan makin sibuk dia makin bangga. Ya, jadi ketika dia sibuk kesana kemari ngurusin orderan, ngurusin pesanan, ngurusin segala macam, sambil di motor sambil teleponan gitu ya, wah nggak punya waktu ya. Ini dia makin merasa dia kerja. Ya, saya punya teman ya yang juga beliau ini wali murid dari sekolahan saya gitu ya. Beliau ini generasi kedua dari bisnis yang diwariskan oleh orang tuanya. Orang tuanya itu sebagai CEO pemula ya. Dulu orang tuanya menjalani namanya bisnis itu semuanya serba sibuk. Nah, di level anaknya, manajemen udah terbentuk. Anaknya kan harusnya jadi CEO profesional. Orang tuanya nggak terima. Orang tuanya merasa, kamu itu harus kayak papa dulu. Ya, kamu harus bangun paling pagi, pergi ke sana, gitu ya. Pergi ke proyek maksudnya gitu ya. Pergi ke kantor, lihatin tuh karyawan, bla 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 bla. Kamu harus sibuk, bla 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 bla. Ya, padahal anaknya ya, itu kalau saya lihat, saya berkaca, mindsetnya udah bagus. Mindset apa yang beliau punya? Mindset arsitek sistem. Beliau menciptakan sebuah sistem. Ya, ini kami kadang-kadang sering ngobrol ya dengan beliau, ya beliau dengan saya itu sering ngobrol. Kadang-kadang ya ketawa-ketawa sendiri aja ngelihat tingkah orang tuanya beliau yang tadi yang saya cerita tadi ya, itu suka ngomel ya bahwa merasa anaknya nggak kerja. Buat apa SOP? Buat apa itu sistem? Buat apa itu komputer dan segala macam? Nih papa aja dulu bisa jalan dengan begini, omset bisa puluhan miliar gitu ya. Emang omsetnya puluhan miliar Bapak Ibu ya, luar biasa gitu ya. Dan si anak ya senyum-senyum aja gitu ya. Memang omset puluhan miliar, tapi gitu bapaknya sakit ya, gitu terjadi masalah, omset langsung anjlok, dan bahkan terjadi tikus-tikus di dalam perusahaan bapaknya, digerogoti oleh tikus di dalam perusahaan bapaknya. Tikusnya siapa? Tetangganya sendiri, kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri yang dia rekrut ketika membangun bisnis. Sementara teman saya ini tadi nih, yang anaknya gitu ya, yang generasi kedua tadi bangun ya, akhirnya mengambil alih bisnis bapaknya, dia bangun itu struktur organisasi yang berisikan orang-orang profesional. Dia bangun itu sistem manajemen. Ya, ada manajemen SDM-nya, pemasarannya, manajemen keuangan, manajemen IT, manajemen operasional, manajemen yang lain-lainnya ya. Sehingga apa? Bisnisnya bisa berjalan lancar walau tanpa dia aktif terus-terusan di lapangan. Sehingga kerjanya makin santai. Nah, ketika dilihat sama bapaknya, kok kamu santai banget gitu ya. Hati-hati nanti bla 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 bla. Ya, sebagai anak dia cuma bisa ngelus dada aja gitu ya. Nah, jadi justru seorang CEO yang profesional itu adalah arsitek dari sistem. Jadi, kalau ada yang bilang, "Coach, saya beli SOP nih." Wah, dengan bangga gitu ya. Ada mentor di sana jualan paket SOP lengkap. Oh, saya udah terapkan di bisnis saya, Coach, gitu ya. Percaya sama saya, insya Allah itu nggak tahan lama SOP-nya. Itu cuma sekedar buku, sekedar tulisan aja. Karena sebenarnya yang menerapkan SOP itu adalah CEO. Ya, CEO yang memastikan SOP berjalan lancar, dibantu oleh manajemennya. Ada lapisan pertamanya staffnya, supervisornya, manajernya, hingga CEO-nya. Ya, kalau CEO-nya sendiri yang melanggar SOP, nah ini yang kacau, ya, yang nggak ngerti gitu. Dan ini banyak sekali yang saya temukan UMKM yang mereka merasa sudah menerapkan SOP, padahal yang sering melanggar SOP ya si direkturnya sendiri, gitu, manajernya sendiri. Akhirnya apa? Kerjanya tercampur-campur, ya, kembali lagi ke CEO pemula ini. Ya, akhirnya apa? CEO-nya bukannya profesional, malah ngerjain kerjaan staff, malah ngerjain kerjaan manajer. Harusnya CEO itu bangga dia melihat ya timnya itu berdikari. Semakin timnya itu berdiri sendiri, semakin timnya itu mapan, ya, CEO itu semakin nyaman sebenarnya. Semakin dia bangga.
Ya, kenapa? Karena itulah sistem gitu. Ya, CEO itu tugasnya berpikir ke depan. Nah, tugasnya CEO itu merancang bisnis bagaimana tahan sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan, bahkan untuk diwariskan lagi. Sementara kita tahu sama-sama Bapak Ibu semuanya, jangankan 20 tahun ke depan, 3 tahun ke depan aja nggak ada yang bisa tebak. Ya, AI itu belum ada 5 tahun loh. Ya, kita mendengar AI itu belum ada 5 tahun. Tapi sudah berubah sekali dunia dengan AI. Ya, apalagi kita nggak tahu nih ke depannya, tahun depan gitu ya. Mungkin ada teknologi 5G sudah merata, ya. Dengan teknologi 5G sudah merata, kita nggak tahu lagi ada gebrakan apa lagi. Maka CEO harus terus mengupgrade diri, gitu ya. Untuk itulah dia merancang sistem tadi. Dia merancang sistem, gitu. Ya. Makanya kerjaannya dia itu berpikir. Nah, nih beda mindsetnya lagi nih, ya. Beda mindset kalau CEO yang pemula itu kalau kita lihat dari fokus hariannya, ya. Fokus hariannya seorang CEO pemula ini fokus dengan kegiatan operasional harian seperti yang sudah saya bilang tadi, ya. Terjebak dengan rutinitas yang itu-itu saja, gitu, ya. Kenapa? Karena dia pikir kalau nggak ada dia, itu bisnis nggak jalan. Dan ini seringkali terjadi di orang-orang zaman dulu ya. Kayaknya zaman sekarang juga deh. Ya. Karena saya melihat banyak banget pengusaha kuliner, pengusaha fashion, pengusaha apapun. Dia merasa kalau nggak ada dia, ya bisnisnya nggak jalan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jangankan Anda meninggal, Anda masih hidup aja, Anda nggak ke kantor, Anda nggak ke toko, Anda nggak ngelihat tim Anda, ya itu tikus-tikusnya mulai menggerogoti bisnis Anda. Ya. Sementara nih, CEO yang profesional, kesehariannya dia ngapain? Fokus pada arah dan pertumbuhan dan peluang baru. Ya. Jadi, seorang CEO kesehariannya dia ngapain? Ya, dia melihat bisnisnya ini masih arahnya bener nggak sih? Ya, dia lihat nafas timnya ini masih sama nggak dengan semangat ketika timnya bergabung dulu gitu. Ya, jadi dia melihat bahwa pertumbuhan dari hari ke hari bisnisnya ini on the track apa enggak, sesuai dengan grafik yang sudah dia rencanakan atau tidak, dan dia melihat peluang baru. Makanya CEO itu banyak ikut seminar, banyak ikut pameran, banyak ikut mentoring, banyak ikut coaching gitu. Ya. Sementara CEO yang pemula, aduh jangankan mentoring, mahal. Seminar, aduh itu cuma teori doang. Ya, orang yang ngomong situ bisa nggak tuh praktek gitu ya. Padahal Bapak Ibu semuanya, ya mereka-mereka yang sudah berbicara itu, ya Allah ya, bukan cuma praktek. Kadang saya sering banget nih ketemu dengan calon klien gitu ya, dia baru curhat sama saya, nggak usah 1 jam gitu ya, 10 menit dia ngomong, saya udah tahu nih arahnya kemana, saya udah tahu nih penyakitnya kemana. Hanya saja saya butuh memastikan untuk ngomong lebih lanjut, untuk menggali lebih lanjut bahwa oh masalahnya tuh ini gitu ya, oh problematikanya tuh ini. Padahal sebenarnya tuh 10 menit pertama kita udah tahu gitu. Kenapa? Karena yang kita hadapi tuh itu saja gitu ya. Klien yang sudah kami bantu banyak UMKM ya, mungkin sudah puluhan, alhamdulillah sih, ya ratusan sih mungkin belum lah ya, tapi puluhan ya itu sudah mencapai mungkin 30 atau 40 klien gitu ya, yang dengan berbagai macam industri Bapak Ibu ya. Dan tentunya mayoritas dari klien kami itu omsetnya di atas 1 miliaran. Karena memang keterbatasan saya itu expertnya di bagaimana membantu pengusaha membangun sistem dan penjualan yang optimal. Sehingga kalau untuk omset yang di bawah 1 miliar, biasanya itu ada coach yang lain yang akan membantunya. Nah, apalagi nih untuk omset yang udah di atas 1 miliaran gitu ya. Saya punya klien lagi, omsetnya sudah 8 miliar. Beliau di Kalimantan sana ya. Omsetnya sudah 8 miliar, tapi masih terjebak di mesin kasir ya, di belakang meja ya, di bagian kasir. Kenapa? Karena kalau nggak ada beliau, waduh itu bisnisnya bisa kacau gitu ya. Pembukuannya masih amatir, tidak ada divisi-divisi ya. Yang ada apa? Cuman karyawan semuanya, pekerja semuanya ya. Bisnisnya apa, Coach?
Coach, kok sampai omsetnya 8 miliar? Grosir baju, Bapak Ibu. Grosir pakaian, fashion. Dan sekarang itu lagi merosot tajam. Kenapa? Karena banyak konsumennya dia, pembelinya dia, itu orang-orang reseller yang kulaan gitu ya. Itu nggak lagi belanja sama dia. Ya, langsung ngambil barang dari Cina. Atau ngambil bagian belanja itu ke sepotong ke apa ya, distributor yang lain, dijual di Shopee. Dan yang lebih parah lagi, itu pabrik atau distributor besar tuh langsung jualan ke Shopee. Akhirnya dia terpangkas, ya. Wah, tuh baru itu sibuk cari coach gitu ya. Baru sibuk, Coach Didi bantuin saya ya. Gimana ini semuanya mereka jualan di Shopee, harganya banting-bantingan harga ya. Kita nggak bisa jalan dan bla 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 bla. Karena dia nggak pernah lihat peluang baru, dia nggak ngerasa bahwa online itu satu masa depan gitu, ya. Dia sudah jalani bisnis ini bertahun-tahun, ya berpuluh-puluh tahun bahkan, ya nggak sampai berpuluh-puluh tahun juga sih, belasan tahun lah, gitu ya. Let's say mungkin 15-an tahun, 16-an tahun ada kali, ya. Dulunya beliau jawara banget gitu ya, sekarang terkikis. Omset 8 miliar itu sudah terkikis, yang sebelumnya omsetnya bisa 12 miliar. Sebulan omset itu segitu, ya. Sehingga ini yang tantangannya luar biasa, ya. Sehingga beliau merasa terancam banget dengan hadirnya Shopee, Tokopedia, TikTok, dan segala macamnya, yang mana langsung jualan ke end user, sementara mereka, beliau nih, klien yang saya ceritakan di Kalimantan tadi gitu ya, beliau mau jualan langsung ke Shopee, bayangkan SKU-nya berapa banyak. SKU itu item barang gitu ya. Misalnya nih jualan baju, ya, motif A, B, C, D. Itu baju model A itu ada berapa warna. Hijab model B itu ada berapa varian warna. SKU-nya puluhan ribu, ratusan ribu. Gimana dia mau jual di Shopee coba? Bayangin, ya. Gimana dia mau shifting? Nggak segampang itu, ya. Maka dari itulah dibutuhkan coach untuk bisa melihat apa celah dari masalah di bisnisnya sehingga dia bisa keluar dari masalah itu, ya. Maka dari itu ketika orang tanya, Coach, ada kelas nggak? Ya, kelas saya gratis seperti ini, ya. Tapi kalau mau dibimbing, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor official, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk CEO yang profesional gitu ya, beliau justru mendelegasikan hal-hal yang teknis dan fokus kepada keputusan strategis. Nih, ya. Beliau mendelegasikan hal-hal teknis. Hal-hal teknis kayak mana, Coach? Belanja bahan, kemudian controlling tim, menilai kinerja tim, apalagi melayani karyawan. Beliau itu fokus kepada keputusan yang strategis. Maksudnya keputusan strategis gimana, Coach? Ini mau pakai software yang mana? Itu diteliti dulu. Software apa yang mau kita pakai, gitu ya. Termasuk nih, mungkin ya mau coach seperti apa yang saya butuhkan, ya. Untuk bisa mendampingi saya menyelesaikan problematika bisnis saya gitu ya. Atau nih keputusan strategisnya, ya saya butuh merekrut orang yang seperti apa untuk di level manager supaya bisa memimpin tim saya. Keputusan strategis itu ketika salah mengambilnya selesai. Ya, banyak sekali klien-klien kami udah nggak terhitung ya. Mereka salah ngambil keputusan, membayar harga keputusan itu, wah itu bertahun-tahun. Ya, salah mempercayakan orang, itu salah, itu keputusan strategis. Salah mempercayakan orang, salah rekrutmen, salah menempatkan posisi, ya, salah kebijakan, salah membuat SOP, ya, salah membuat value, ya, itu keputusan strategik, Bapak Ibu. Maka dari itulah seorang CEO yang dibutuhkan itu bukan cuman kehadirannya, tapi visi besarnya, ya. Seorang timnya, ya. Tim itu melihat bahwa, oh, pemimpin saya ini kita akan menuju ke arah, misalnya, contohnya nih, wah kita menuju tahun ini omset 10 M per bulan, maksudnya gitu ya, atau per tahun lah, misalnya gampangnya, misalnya tahun ini omset kita targetnya 10 M dengan cara bla 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 bla. Oke, berarti saya harus melakukan ini. Berarti saya harus berinisiatif mencoba cari peluang tuh ini. Itu dipikiran oleh bawahannya. Nah, direkturnya, CEO-nya itu memastikan bahwa kreativitas dari bawahan tadi nggak nyeleneh. Nah, ya, ini keputusan penting. Ya,
Nah, sehingga apa? Sehingga seorang CEO yang profesional, mindsetnya lagi nih, dalam mengelola tim, ya, kalau yang CEO pemula mengelola tim itu merekrut berdasarkan karena keterdesakan. Karena udah terdesak nih, ya, nih orderan makin banyak, siapa yang bagian packing ya? Udahlah tetangga saya. Wah, nih alhamdulillah orderan makin gede nih. Siapa yang bagian iklan? Udahlah adik saya. Nih orderan makin besar lagi nih. Siapa nih yang bagian mengkoordinir pesanan? Udah nih, semua ya tetangga dekat, teman, saudara, kerabat dan segala macam yang belum tentu punya kompetensi atau kapabilitas sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Nah, kalau sudah begini, coba bayangin deh, dia merekrut orang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ya wajar dia orangnya nggak percayaan, gitu. Karena orang yang direkrut juga amatir, gitu. Ya, sementara CEO yang profesional, mereka itu merekrut berdasarkan visi dan budaya. Ya, merekrut itu bukan cuma sekedar skillnya yang hebat, bukan cuma sekedar knowledge-nya, tapi orang ini sevisi nggak dengan saya. Ya, budaya aja bisa melekat nggak, bisa masuk nggak, bisa ngeblend nggak dengan tim yang sudah ada. Karena merekrut orang yang profesional itu nggak segampang yang kita bayangkan. Belum tentu dia berprestasi di perusahaan yang lama, dia akan berprestasi juga di perusahaan kita. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Ya, saya menjalani banyak bisnis dan salah satunya bisnis yang sangat berkesan bagi saya yaitu bimbingan belajar yang kami bangun gitu ya. Ketika saya merekrut orang yang profesional, S3, doktor gitu ya, sebagai tim kurikulum dari bimbel kami, ternyata dia tidak seperti yang saya harapkan. Bukan dia nggak pinter, bukan dia salah, bukan dia yang nggak cocok. Dianya tidak sevisi. Ya, dianya tidak sevisi. Visinya kemana, sayanya maunya kemana. Akhirnya kita pisah, gitu. Ya, nah sayangnya dulu saya belum punya attitude yang baik, belum punya sikap yang baik, gitu. Akhirnya apa? Pisahnya nggak baik-baik. Ya, itu yang sangat saya sesali. Makanya gunanya mentor, gunanya coach gitu ya, untuk memandu jangan sampai konyol. Karena salah dalam melangkah, kadang-kadang itu biasa. Tapi kalau sampai konyol dalam melangkah, itu resikonya lebih dari yang kita bayangkan. Ya, boleh di komen di bawah apa kekonyolan yang mungkin Anda pernah lakukan di bisnis Anda sehingga Anda harus membayar mahal dari kekonyolan itu, gitu ya. Kalau saya tadi udah saya sebutin gitu ya, salah satunya ya. Kemudian seorang CEO yang profesional gitu ya, dia membangun tim yang bisa dipercaya dan bisa dikembangkan Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi seorang CEO itu justru dia senang ketika timnya berkembang. Nah, yang pemula, CEO pemula atau CEO amatir gitu ya, ketika melihat karyawannya berkembang, dia justru was-was. Aduh, nanti ini jadi kompetitor saya nih. Aduh, nanti kalau dia pinter, rahasia perusahaan saya dia tahu semuanya, dia jadi pindah jadi kompetitor saya atau dia direkrut sama kompetitor, aduh, saya rugi nih. Nah, karena apa? Karena kedangkalan pemikiran dari CEO yang pemula tadi. Gitu, ya. Baik, kita lanjut. Nih masih banyak nih ya materinya ya. Masih dengan CEO pemula versus CEO yang profesional. Ya, kalau kita lihat kebiasaan belajarnya, ya, mindset pembelajar dari seorang CEO yang pemula, ya, dia jarang belajar karena sibuk, ya, karena kesehariannya udah padat, ya. Dan kalaupun belajar itu tunggu kepentok dulu, ya. Makanya ini belajar dari pengalaman sendiri. Kenapa? Karena tunggu kepentok. Ya, kalau harus nunggu kepentok, udah berapa uang yang Anda habiskan untuk kepentok itu, Bapak Ibu? Ya, sudah berapa banyak kegagalan yang Anda lakukan? Anda melakukan kegagalan belum banyak. Karena bisnis Anda ya baru segitu-gitu aja. Lebih bijak kalau Anda rutin ikut belajar dari pengalaman orang lain yang sudah sukses, atau belajar dari kegagalan orang yang sudah melalui hal yang sebelumnya. Gitu. Yang kita bayar itu kan pengalamannya dia. Kita ikut seminar, materinya tuh sama aja sebenarnya Bapak Ibu. Anda cari di ChatGPT juga bisa. Tapi pengalaman orang yang duluan menjalani itu nggak bisa Anda bayar. Ya, pengalaman keberhasilan atau kegagalan dia dalam menjalani bisnis itu berguna untuk
Anda mengambil kebijakan. Ngapain harus salah di tempat yang sama? Kan bodoh banget kita. Mending kita belajar dari orang yang sudah dahulu menjalani, dia sudah kepentok duluan, dia udah belajar duluan, dan dia udah sukses gitu ya. Nggak pun sukses, dia bisa banyak belajar dari kegagalannya dia. Lanjut ya, beda mindset ya, bagaimana mengambil keputusan. Nah, nih, CEO pemula itu dia ngambil keputusan berdasarkan emosional dan reaktif. Nah, maksudnya gimana? Ya, berdasarkan situasi yang ada ya. Ketika situasinya bagus gitu ya, wah ini kayaknya nih orangnya bagus nih, ini kayaknya orangnya semangat nih, boleh saya rekrut. Taunya beli kucing dalam karung, taunya orangnya penipu, taunya orangnya zong gitu ya. Nah, karena berdasarkan pengamatan doang yang dangkal gitu ya. Kemudian mengambil keputusan juga tanpa data, ya, hanya berdasarkan feeling. Ini kayaknya penjualan lesu deh, karena ekonomi lagi lesu deh. Dia nggak lihat bahwa ternyata ekonomi itu shifting, beralih ke digital. Yang mana digital itu lagi kebanjiran order, gitu ya. Saya sering banget, ini di beberapa kesempatan tunas saya sering banget mengatakan bahwa alhamdulillah klien-klien yang kami handle itu omsetnya banyak yang naik. Ya banyak, ada juga yang turun gitu ya. Tapi banyak yang naik dengan situasi yang standar yang saat ini, yang katanya ekonomi lagi lesu, kemudian daya beli lagi susah, bla 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 bla, ya. Tapi buktinya omsetnya naik gitu. Kenapa? Karena banyak didasari dari fundamental yang kuat. CEO-nya itu mengambil keputusan karena data. Dia bisa melihat data. Data apa? Data keuangan. Dia mengambil keputusan berdasarkan data keuangan, tidak asal merekrut orang, tidak asal mengambil kebijakan, ya, pasang iklan, lakukan ini, lakukan itu, ya, expand dengan beli lahan lagi, buat pabrik dan segala macamnya, tidak asal, ya. Beliau melakukan analisa keuangan dengan cermat, membaca data marketing, membaca data konsumen, perilaku konsumen, gitu ya. Dan kecenderungan kalau yang CEO pemula, ya mereka takut ambil resiko. Kenapa? Karena gampang gitu, karena buta ya. Beda banget dengan CEO yang profesional, mereka sangat rasional karena yang saya katakan tadi, mereka berdasarkan fakta, berdasarkan data ya, dan mereka mengambil resiko yang terukur, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, seorang CEO, ya kita lanjut lagi ya. Nih, masih dengan CEO yang pemula dan CEO yang profesional. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana ya seorang CEO yang profesional itu punya mindset pertumbuhan ya. Kalau yang pemula, kalau yang amatir ini selalu ingin cepat tumbuh. Wah, bagaimana omset bisa cepat ya, naiknya bisa berkali-kali lipat ya. Nah, dan fokusnya itu pada penjualan harian. Ya, dia lihat omset lagi lesu, dia nggak semangat. Ya, dia lihat omsetnya lagi banyak, lagi rame, wah dia semangat. Ya, jadi semangatnya itu tergantung penjualan harian. Sementara CEO yang profesional, mereka rela rugi sesaat demi membangun aset jangka panjang. Ya, kita lihat bagaimana Shopee dulu berani banting harga buat promo, buat apalagi gratis ongkir, buat celengan Shopee, buat promo ini, promo itu, istilahnya bakar uang. Padahal mereka bukan bakar uang, mereka mengakuisisi konsumen. Ketika konsumen sudah banyak, konsumen itu sudah terdata dengan rapi, ya, dia tahu bagaimana membaca data perilaku konsumen. Wah, selanjutnya apa? Dia yang kuasai market, ya. Nah, banyak banget kalau kita lihat ya, contohnya Fore Coffee juga ya. Fore Coffee, kenapa dia berani expand gitu ya? Karena mereka coffee shop berbasis aplikasi. Ya, mereka bisa mendata melihat perilaku konsumennya. Ya, konsumennya butuh apa, konsumennya kebiasaannya seperti apa, ya. Dan mereka melangkah itu bukan hanya berdasarkan insting, tapi memang berdasarkan fakta dan data,
Ya, makanya CEO yang profesional itu fokus membangun brand, tim dan sistem gitu. Nah, sementara CEO pemula jangankan brand, ya, membangun tim aja dia masih takut-takut. Mau menyekolahkan tim, mau membuat timnya lebih pinter, dia takut. Takut kenapa? Nanti jadi saingan. Nah, ya. Jadi yuk kita bercermin. Ini kita yang mana sih? Ya. Boleh Bapak Ibu komen di bawah ya. Dari yang tadi yang saya jelaskan ini, dari tadi kita bahas tentang mindset dan mindset. Karena memang perbedaannya antara yang profesional dengan yang amatir hanya beda di mindset doang. Ya. Mindsetnya dalam kolaborasi dan relasi gitu ya. Kalau CEO pemula itu jalan sendiri. Kenapa? Ya lagi-lagi dia sibuk gitu ya. Dan egonya ya, wah saya ini kan udah terkenal. Wah saya ini kan dagangannya udah rame. Situ dong yang kasih ke saya. Situ dong yang ngasih manfaat. Ya, saya dong yang diundang kan gitu kan ya. Nah, dan yang lebih parah adalah mereka melihat orang lain sebagai pesaing. Jangankan melihat orang lain, melihat karyawan sendiri pun kadang-kadang melihatnya sebagai pesaing. Ya, sementara CEO yang profesional mereka melihat ya kolaborasi itu atau relasi itu sebagai mitra. Kalau tidak bisa bermitra sekarang, mungkin jangka panjang. Kalau tidak bisa bermitra hari ini nggak cocok nih, dia akan jalin terus hubungan. Supaya apa? Ya, supaya ketika suatu saat ada kecocokan, dia tinggal telepon, dia tinggal hubungi lagi. Saya inget nih, Bapak Anu yang kemarin nawarin kerjasama. Kayaknya nih boleh nih, ada tempat yang pas nih untuk kita buka cabang. Justru dia mencari relasi, mencari mitra sebanyak-banyaknya. Ya, saya sendiri belajar psikologi manusia, ya, DISC, ya, kemudian melankoli, sanguin, plekmatis dan koleris. Membaca karakter manusia itu ketika saya memimpin tim, ya, ketika saya masih menjadi CEO. Saya belajar karakter manusia, tujuannya apa? Ketika saya ketemu dengan orang, saya tahu bagaimana cara mencocokkan diri dengan mereka, sehingga pembawaannya bisa asik, sehingga mereka bisa klop dengan kita. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu, bisnis tanpa modal, ya akan gitu-gitu aja. Nah, bagaimana mungkin orang akan mempercayakan modalnya ke kita kalau kita aja nggak dipercaya? Ya, kalau kita nggak bisa bermitra dengan mereka, kalau kita nggak bisa membangun trust dengan mereka, maka dari itulah CEO profesional mereka membangun jaringan yang strategis. Ya, mereka melihat orang lain itu sebagai potensi untuk kolaborasi. Nah, inilah perbedaan antara profesional dengan yang amatir. Nah, pertanyaannya, Anda ada di posisi yang mana? Gitu ya. Bapak Ibu semuanya, ya, bagi saya, dan ini saya juga melihat banyak mentor-mentor yang mengatakan bahwa bisnis itu ibaratkan kendaraan, ya. Jadi bisnis itu bukan tujuan. Kalau bisnis itu tujuan, ketika kita sudah sampai di omset tertentu, kita akan masuk dalam zona nyaman dan udah berhenti bertumbuh. Tapi ketika kita melihat bisnis ini sebagai kendaraan saya untuk masuk surga, kendaraan saya untuk berbagi, kendaraan saya untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi, maka apa yang kita lakukan? Kita melihat bahwa bisnis itu perjalanan yang tidak ada pernah habisnya, ya. Dan saya sendiri membagi bisnis itu menjadi 5 tahapan, bukan karena tahapannya itu habis di sini, masih panjang lagi, ya. Perjalanan kita masih panjang, tergantung saat ini kita ada posisi di mana. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, ada 5 fase yang umum yang terjadi di bisnis pada umumnya. Tapi ada juga yang ketika orang punya uang, dia langsung expand bisnis gitu ya, nggak melewati fase bawah ini gitu ya. Nah, tapi pada umumnya UMKM mereka melewati 5 fase ini. Fase apa itu, Coach? Yang pertama fase omset. Di mana di sini bahasanya itu yang penting. Yang penting ngomset dulu, yang penting bisa makan dulu. Nah, Anda sebagai CEO di sini memang Anda sebagai Chief Everything Officer, semuanya serba Anda. Tapi jangan buru-buru di situ. Anda harus rekrut paling tidak freelance, kalau nggak sanggup mempekerjakan karyawan tetap, ya mungkin helper, ya, atau mungkin anak magang, ya,
Sehingga apa? Sehingga Anda bisa mengelola database konsumen Anda supaya mereka bisa beli lagi, beli lagi, beli lagi. Omset Anda makin naik, omset Anda stabil. Ketika omset Anda stabil, Anda mulai bisa masuk ke fase berikutnya, fase margin, di mana produk Anda tuh sudah terbukti dan teruji. Kan tadi udah melewati fase omset. Fase omset ini kan uji-uji coba produk dulu. Anda jual produk A, produk B, produk C. Kira-kira mana yang diterima Pak market ya? Anda kira produk A yang laku, ternyata produk C yang rame, gitu kan? Anda udah Pak, produk C yang bagus, kalau gitu kita masalkan. Kalau gitu kita booster nih, gitu kan ya. Masuklah ke fase margin, Anda mulai mendapatkan produk market fit namanya, gitu ya. Dan Anda mulai membangun sistem sales. Yang namanya sistem itu ada orang yang menjalankan. Anda mulai harus belajar kepemimpinan di sini. Kepemimpinan. Nah, jujur saya pribadi terlambat belajar kepemimpinan. Dulu tuh saya lebih kepada bos, ya ngebosi gitu ya. Kenapa? Karena merasa punya power gitu ya. Wah, nggak suka sedikit pecat, nggak suka ini, wah pokoknya intinya salahin karyawan aja gitu ya. Dan lebih merasa superior gitu. Ternyata setelah saya belajar, oh ternyata pemimpin itu merangkul. Oh ternyata pemimpin itu penyabar. Oh ternyata pemimpin itu bisa melihat hal yang tidak dilihat oleh timnya, sehingga dia merangkul timnya untuk mencapai goals tadi gitu. Sehingga apa? Sehingga terbentuklah tim yang solid dan kompeten. Tim yang solid ini hanya bisa diraih ketika CEO-nya itu punya kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu yang kayak mana, coach? Kepemimpinan yang merangkul, kepemimpinan yang peduli dengan timnya, kepemimpinan yang tidak main hakim sendiri, yang tidak cepat emosian, yang tidak tidak dangkal pemikirannya, gitu ya. Selanjutnya, ketika omset sudah mulai stabil, produk Anda sudah mulai diterima, gitu ya, masuklah kita kepada fase sistemasi. Di mana di fase sistemasi ini justru produk Anda semakin sedikit bisa jadi, ya. Kenapa? Karena semakin tajam, Anda semakin menemukan niche-nya, ya. Anda cuma melayani sedikit segmen, tetapi Anda memproduksi produk Anda dengan massal, ya, sehingga omsetnya terjadi puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, ya. Dan kalaupun ada inovasi produk yang dilakukan di sini sudah terukur, ya, sebagai varian dari produk, sehingga konsumen nggak bosan dengan produk Anda yang itu-itu aja, ya. Dan terstandarisasi, ya. Produknya itu brandnya sudah mulai terbangun. Disinilah Anda mulai membangun integrated online system. Di mana ketika Anda sebagai CEO, Anda dituntut untuk bisa bekerja dengan orang-orang profesional di berbagai divisi. Anda mungkin nggak kenal dengan divisi HRD, mulai dari merekrut, menilai karyawan, membangun budaya, Anda nggak kenal itu. Tapi bagaimana Anda bisa memimpin seorang manajer HRD profesional supaya dia bisa menjalankan tugasnya. Anda mungkin nggak paham dengan digital marketing. Anda mungkin nggak paham dengan operasional yang udah begitu kompleks. Ada Six Sigma, ada Lean Manufacturing. Anda nggak paham dengan itu. Tapi ketika Anda bisa merangkul orang-orang hebat tadi untuk bekerja sama, di sini kehebatan Anda sebagai CEO. Ya. Disinilah kemampuan Anda sebagai CEO itu dikeluarkan. Bagaimana Anda memimpin orang-orang yang lebih hebat daripada Anda. Masuk ke fase delegasi, di mana Anda memproduksi secara massal produk Anda, ya, dan omsetnya sudah mungkin triliunan, dan leadership adalah aset Anda. Anda mulai menunjuk direktur lain, menggantikan Anda. Anda mulai menunjuk direktur profesional sebagai pengganti Anda, dan Anda pensiun, Anda bisa bebas finansial, dan Anda mungkin ekspansi ke bisnis baru atau memperluas bisnis yang sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bapak Ibu, Anda ada di fase yang mana? Ya, yuk kita sharing. Ya, sekarang kita sharing. Anda ada di fase yang mana? Ya, kita lihat yuk. Nih chat sudah banyak banget nih. Wih, udah 30-an ya. Banyak banget yang chat, kita bacain pertanyaannya satu persatu ya. Nah, oke, ini banyak yang kenalan nih, Pak Felmi di Jogja, Masya Allah. Ya, selamat malam, ya, selamat malam juga.
hadir dari Cikarang, Pak Dadan, luar biasa Pak Dadan. Ada Bapak Muhammad Nuh dari Jakarta, bisnisnya kuliner. Ya, oke. Selamat malam juga. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Iya, oke. eh ada Ustadz Agung Tegal, Masya Allah, Rukiah Bekam dan iya Rukiah dan Bekam ya luar biasa nih. Ada Ustadz Agung ya. Oke, ada Pak Yudi dari Bandung, PT Dera Gemilang Sejahtera, Jasa Cleaning Service. Luar biasa, salam kenal Pak Yudi. Ya, Pak Agung Tegal, aku banget nih. Masya Allah. Boleh yuk, siapa yang mau angkat tangan? Ya, untuk sharing atau untuk bertanya, silahkan. Dan, oh iya ya, boleh boleh, Coach Ari, silahkan. Hmm, oke. Nah, ini yang menarik nih. Di bisnisnya ada dua CEO ya, suami dan istri. Ya, eh istri saya sendiri juga kadang-kadang ikut terlibat dalam bisnis saya, tapi dia tahu posisinya sebagai bukan sebagai CEO. Dia hanya sebagai istri, dia hanya sebagai owner saja. Maka Bapak Ibu, langkah pertama yang harus disepakati ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis sebagai pasangan suami istri, ditetapkan dulu nih siapa CEO-nya, ya, dan dipahami apa tugas CEO. Yang bukan CEO juga harus sadar diri. Jangan main asal perintah-perintah aja. Jangan asal main ngeluarin unek-unek atau ngeluarin ide dengan wah segala macem gitu. Nah, biasakan ya untuk kita memisahkan mana yang rumah tangga, mana yang bisnis, gitu ya. Jadi Pak yang bertanya tadi siapa, Coach Ari? Ya, silakan Pak Sumaram. Oh Pak Sumarna. Oh iya 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 Pak Sumarna. Silakan silakan Pak Sumarna. Mic-nya Pak Sumarna. Iya Pak, di bisnis saya kan memang saya coba neruskan bisnis istri gitu loh Pak. Oh coba meneruskan bisnis istri. Iya. Terus? Memang suaminya dia punya toko, eh, toko air galon sama gas. Saya pengen Hmm. kembangkan besar gitu loh Pak. Oke. Ya, saya besar, ya syukur-syukur bisa jangkau Indonesia gitu kan target Amin. pasarnya. Hmm. Nah makanya sekarang ini perjalanan ini kadang-kadang juga keputusan itu saya sama istri itu kan nggak ketemu gitu loh. Iya. Iya, saya paham. Karena saya udah biasa di perusahaan, kerja di pabrik, mimpin orang, ngatur-ngatur ini, udah seperti coach tadi sampaikan. Tapi ketika istri, dia langsung, udah kasih harga sekian. Saya kita kasih kasih diskon. Kenapa? Harga tetap, tapi kita diskon. Kenapa? Karena ketika kita naikkan lagi, nanti akan susah. Iya. Gitu. Iya, 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 iya. Iya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu yang suka jadi menghambat. Gitu. Lagi nyari yang itu kemana kok tadi? Iya, Itu sih. iya. Baik. Kadang-kadang Iya. ada dua. Jadi saya juga kadang-kadang juga jadi berubah lagi nih, aku gimana lagi nih caranya gitu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Dibuat kesepakatan sama istri, Pak. Dibuat kesepakatan sama istri, siapa yang jadi CEO-nya, dan yang CEO lah yang tanggung jawab kepada owner. Gitu, ya. Nah, masalah berbeda pendapat, ini juga harus disikapi. Menurut saya, berbeda pendapat itu justru itu yang baik. Karena kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Gitu, ya. Kalau sudut pandangnya sama, kadang-kadang kita nggak bisa melihat blind spot atau titik butanya yang kita nggak nampak. Tapi ketika berbeda pandangan, nah yang harus disikapi adalah ketika berbeda pandangan, jangan berdebat, tapi coba saling mengisi. Ya, ini memang dibutuhkan perasaan yang lebih legowo gitu ya Pak ya. Ya, nggak semudah mengatakan aja. Tapi alhamdulillah saya menjalani ini
ya, istri kadang-kadang berpandangan begini, saya berpandangan begitu. Ya ketika kita melihat bahwa ini bukan perdebatan, ini saling mengisi, kita bisa jadi sama-sama memahami bahwa oh ternyata kalau dilihat dari sudut pandang ini begini, kalau dilihat dari sudut pandang begini, begini jadinya. Nah, jadi dibutuhkan kedewasaan memang Pak Sumarna ya untuk bisa menjalankan bisnis suami istri ini. Ya, begitu Pak Sumarna. Keputusan satu atau dua mana pun yang diambil memang itu dua-duanya sama-sama menguntungkan, cuman beda beda gimana ya? Ya beda beda proses saja, beda proses saja. Saya paham. Dua-duanya sama-sama menguntungkan gitu. Saya paham, saya paham. Iya, tinggal bagaimana Pak Sumarna meyakinkan istri. Kadang-kadang kan salah satunya nih ada yang meluap-meluap gitu kan ya. Nah, ya berarti bagaimana bisa sama-sama apa ya, mengontrol diri lah gitu ya Pak ya. Begitu Pak Sumarna? Sama-sama, sama-sama Pak Sumarna. Iya, silakan. Halo Pak Tujiran. Iya, Masya Allah. Lama nggak kelihatan nih Pak Jiran. Nah, gimana Pak Jiran? Iya, Jasmine Food ini kan sebuah perusahaan yang pernah besar, Pak ya. Iya, iya, iya. Dengan kembali lagi untuk bisa normal dengan ide-ide baru, kita udah mencoba, Pak. Kemarin seperti munculnya produk yang baru namanya Etawa Brand, Pak. Nah, Iya. kita mencoba dengan sistem yang di luar ini, Pak, di luar Jasmine, tapi kita dengan sistem kompensasi, Pak. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, setiap ada penjualan itu kita kasih kompensasi kurang lebih 3.000, Pak. Untuk Gitu. reseller ya? Untuk reseller, Oh, iya, dia iya. seperti agen gitu. Oh, Kalau dulu agen. kan kita izin, Pak Didi. Dulu Iya. saya pernah dengan dia sebagai distributor karena saya yakin bahwa dia itu tahu baik di affiliate ataupun di YouTube. Nah, dia tahu, Iya. Pak. Makanya kita kasih kompensasi dengan 3.000, Pak. Kalau dulu saya bisa dikasih seseorang itu 2.500, sorry Pak Didi. Tapi alhamdulillah ditakdirkan 7 tahun, 10 tahun yang lalu itu bisa menjual sampai di angka 50.000, Pak Didi. Wih, Makanya mantap. dengan harapan saya ini, saya pengen bangkit lagi karena Iya. sisa karyawannya tinggal 6, Pak. Tapi Ya kondisi Allah. tersebut itu karyawan kita itu kita pertahankan, tapi uang yang sudah ada itu bahkan barang yang aset kita itu terjual buat bayar karyawan karena memang penjualnya kurang maksimal gitu, Masya Pak Didi. Allah. Iya, iya. Nah, Itu apa Pak nih yang Didi. bisa saya bantu Pak Jiran? Kita dari hampir 15 tahun ya Pak Didi ya. Iya, 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 iya. Iya. Nah, apa yang bisa saya bantu nih? Pertanyaannya apa Pak Jiran? Pertanyaannya apa? Oke, Pak Didi, saya pengen salah satu produk ini yang dimana itu seperti tadi di fase yang dimana kita bisa punya satu produk tapi bisa omsetnya sampai di angka miliaran lah gitu. Nah, salah Baik. satunya itu kan yang kita inginkan dari Jasmine itu Pak Didi. Baik. Oh, saya paham. Berarti Bapak pertanyaannya gimana satu produk itu bisa booming gitu ya? Betul, Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi Pak, komponennya untuk bisa booming itu banyak. Kita ambil contoh adalah apa tuh namanya? Dari Sido Muncul itu apa? Produk Sido Muncul yang sering diminum itu kalau kalau demam-demam kalau apa? Tolak angin. Tolak angin. Iya. Iya. Sido Muncul itu wah luar biasa dengan tolak anginnya gitu loh ya. Padahal yang dia produksi cuma tolak angin aja gitu kan ya. Memang banyak Iya. ada beberapa produk yang lain tapi ya tolak angin ini kan jawaranya mereka gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin udah lebih banyak lagi jawaranya mereka. Tapi yang menarik adalah bagaimana brandingnya kuat ya. Kemudian tolak angin ini juga didistribusikan di toko-toko, di apotek-apotek ya, jalur distribusinya kuat gitu. Nah, sekarang Pak Tujiran kan nggak mungkin meniru tolak angin yang distribusinya kenceng banget nih.
Nah, maka Pak Betul. Jiran bisa membangun jaringan reseller tadi dengan berdalih membangun pendidikan untuk reseller. Jadi resellernya diedukasi, Pak. Bagaimana resellernya disiplin dengan ngiklan, disiplin posting status, disiplin jualan, disiplin nambah database, disiplin dengan yang lainnya. Ya, jadi Ya. kuncinya adalah edukasi di reseller. Ya, nah ini pernah dilakukan oleh teman saya. Dia jualan madu sampai omsetnya miliaran, hanya jualan madu, Pak, omsetnya miliaran. Dia buat akademi reseller. Ya, saya nggak sebutin namanya karena namanya cukup populer gitu ya. Dia buat akademi reseller. Wah, resellernya banyak banget, Pak. Ribuan, Pak. Ya, bayangkan, resellernya ribuan. Sekali ngambil beli itu minimal 2 juta. Dapat produk gitu ya. Nah, ternyata dia nggak cuma dapat produk, tapi dapat edukasi. Edukasinya sudah disiapkan dalam bentuk rekaman. Dan materi postingnya juga sudah disiapkan. Jadi mereka tinggal posting-posting aja. Dan setiap reseller tadi dibuat unik gitu ya. Jadi para reseller itu punya keunikan sehingga tidak saling bertabrakan. Ya, madu nih. Ya, madu itu kan angle-nya bisa banyak. Bisa untuk kecantikan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk yang lain-lainnya. Sama dengan apa tadi susu kambingnya Pak Tujiran ya. Nah, Iya. susu kambing itu kan bisa banyak angle-nya untuk penyakit A, Nah, untuk angle penyakit B. kita solusinya itu produk solusi brand, Pak. Etawa brand. Hakinya udah keluar, Pak. Nah, itu kan udah dapet ya. Nah, tinggal bagaimana Iya. membina reseller tadi, Pak Tujiran. Ya, maka Siap. Pak Tujiran cari manajer marketing yang memang bisa membina reseller. Gitu. Setiap malam itu, nah setiap hari itu tuh ada admin yang teleponin resellernya, semangatin resellernya, terus kasih insight-insight bagaimana cara jualan, kasih video pembelajaran, kasih tutorial, kasih konten-konten marketing sehingga mereka posting-posting gitu ya. Banyak yang menjalankan strategi ini dan itu berhasil. Ada produk kosmetik SR12, ada macam-macam ya Coach Ari ya. Mungkin Coach Ari tahu nih banyak produk-produk yang semisal ya Coach Ari ya. Iya. Iya, banyak sih coach, tergantung kategorinya apa ya. Nanti bisa Iya. diberi rekomendasi. Nanti bisa chat aja Pak Tujiran. Nanti kalau di Iya. sini Iya. kita endorse lagi Izin, coach. Coach. Iya, Coach Ari. Nanti. Nanti minta tolong dibantu. Saya terkait dengan tunas ilmu premium. Tolong dimasukin aja nanti insya Allah saya tak ikutin Oh iya rutinitas ya. itu. Baik, baik, Ya, baik, baik. paling Oh enggak iya, baik. biar ada dibantu terus sama Coach Didi gitu. Siap, siap Pak Jiran. Iya, semoga mudah-mudahan saya Makasih bisa Pak Didi, membantu. jazakallah khair nih. Oh, Masukannya. jazakallah Insya khair. Allah. Iya, Pak Jiran, siap. Ya, ya. Baik, ini Bu Sriani. Nah, Bu Sriani ini angkat tangan. Wah, siap. Silakan Bu Sriani. Ya, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, di saya punya tim ya. Timnya susah diarahin karena Hmm. susah untuk belajar ya. Diajarin tuh risih, dia nggak mau, karena merasa pintar, Pak. Jadi, Timnya berapa orang, Ibu? timnya ada sekitar 13 orang. Oh, timnya 13 orang. Ibu bisnisnya apa? 13 orang, tapi yang menonjol hanya 4 orang. Iya, 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 iya. Yang selainnya itu susah diarahkan, Susah diarahkan. pendidikannya Iya, iya, iya. lebih tinggi dari saya kan. Oh, oke, Tapi oke, oke. sebenarnya kinerjanya kurang. Oh, Itu pendidikannya lebih tinggi tapi kinerjanya kurang ya. kurang, Iya, ya. Kalau iya, orang yang iya. biasa-biasa aja, kerjanya malah bagus. Ah, Nah, sorry, kalau sorry. saya, Bisnisnya ini apa, Bu? Bergeraknya di bidang apa saya bisnisnya? baru merintis ini, Pak, marketplace. Oke, marketplace. Marketplace UMKM pelaku barulah kita bawa 3 Sorry, sorry, bulan. sorry. Hmm. Marketplace itu channel distribusinya, Ibu. Tempat jualannya di marketplace. Tapi nama barangnya apa? Oh enggak, saya yang punya ininya, yang punya aplikasinya. Oh, yang punya aplikasinya. Baik. Berarti Ibu Enggak, yang mendevelop ya? bersama tim lah. Iya. Berarti Ibu yang Saya, mendevelop. iya, begitu. Baik, baik. Nah, untuk saat ini marketplace yang Ibu bangun itu omsetnya ada berapaan? Sekitar Nah, berapaan? belum ada omsetnya, kita sedang merintis, sedang mencari mitra gitu kan.
jadi belum ada omset, Pak. Baik, Nah, baik, baik. saya kendalanya di timnya itu. Timnya nggak ada yang bisa diandalkan, hanya Eh, berteman aja. baik, Ibu mau saran yang jujur atau mau saran yang menyenangkan? Jujur Mau? lah. Iya, Iya. mau sarannya. Saran saya, Ibu, Ibu coba beralih bisnis. Karena marketplace ini gitu ya, Bukalapak aja tumbang. Ya, Oh, Bukalapak saja tumbang. Nggak kuat dia. Ya, JDID tumbang. Ya, Zalora, Sorabel Sorabel atau apa namanya ya? Bener nggak sih namanya, Coach Ari ya? Sorabel kenapa ya? ya? Kenapa Karena bisa bisa? memang budgetnya gila, Ibu. Itu budgetnya puluhan triliun untuk membangun marketplace seperti Shopee itu. Shopee itu membakar uang itu gila-gilaan gitu. Jadi begini, Kalau saya kalau boleh saya lebih jelaskan sedikit, situasinya, eh, marketplace dia itu tujuannya itu untuk mendisrupsi, untuk merubah tatanan cara orang berbelanja. Dan sekarang itu dimenangkan oleh Shopee dan Tokopedia. Nah, ketika kita yang kecil-kecil ini mau jadi marketplace, jangankan Ibu, Matahari aja buat marketplace itu gagal. Saya bukan mematahkan Ibu, bukan. Sama sekali bukan mematahkan. Cuman kalau boleh Ibu punya uang sekitar agak 5 triliun, mungkin saya bisa yakin Ibu bisa survive. Tapi kalau masih di jadi bawah itu, saya sasarannya hanya tertentu saja, Pak, bukan hmm, untuk umum. Jadi hmm, sasarannya hanya untuk UMKM saja. iya, banyak Ibu yang membuat marketplace ini banyak. Hmm. Banyak. Ya, coba searching aja deh ya. Ibu searching, kalau saya searching nanti nggak enak pula ya. Ibu searching aja marketplace. Saya punya temen yang membuka marketplace itu ada kali 6 orang yang membuka marketplace, ya. Ya. Ada. Dan itu sia-sia gitu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dari marketplace itu adalah mengakuisisi penjual dan pembelinya. Iya. Ini agak panjang pembahasannya, Ibu. Agak panjang pembahasannya karena apa ya? Ya namanya membangun pasar gitu ya, membangun pasar di dunia virtual, di dunia Iya. itu sama sekali menurut saya berat ya, berat. Iya. Dan Bukalapak itu sudah mengambil langkah yang paling cerdas menurut saya ketika dia beralih fungsi. Ya, Iya. sekarang dia jualan pulsa gitu ya. Ya sebenarnya dia bukan jualan pulsa, sebenarnya dia beralih jadi UMKM. bisnis jadi bisnis investasi sebenarnya Bukalapak itu, ya. Ya, jadi itu mungkin review jujur dari saya. Tapi kalau Ibu mau jawaban gimana cara menghandle tim yang dia lebih pinter tapi dia lebih ngeyel, maka saran saya Ibu butuh kepemimpinan yang lebih kuat. Gitu. Bagaimana? Contohnya itu begini, Bu. Ibu pernah lihat nggak di sekolahan itu ada anak yang bandel tapi dia pinter, Oh ya. ya dia ngeyel tapi dia pinter sebenarnya. Hmm. Nah, kalau guru yang bijak itu dia bisa merangkul anak itu, ya. Atau nih anak-anak yang bandel yang ada di sekolahan itu yang ngerokok gitu, yang cabut, itu bisa dirangkul sama guru. Itu guru yang pintar menurut saya, guru yang hebat. Kuncinya apa? Memahami manusia, memahami karakter manusia. Karena belum tentu dia yang ngeyel, bisa jadi kita nggak paham dengan cara komunikasinya. Itu Ibu, ya. Baik, Pak. Baik, Coach. Iya, siap. Ya, baik Bu Sriani ya. Ya, Terima terima kasih sudah kasih. bertanya. Baik. Baik. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Mungkin karena waktu kita sudah hampir habis. Wah, sudah habis nih waktunya ya. Silakan ada yang mau bertanya atau saya lihat di kolom chat. Nah, Pak Dadan, ya Pak Dadan, izin coach untuk menjalin kerjasama yang efektif seperti apa? Yang pertama, Bapak bedah MAN-nya, MAN, ya, Money, Authority, dan Needs. Dia ini orangnya berduit nggak nih?
ya. Dia orang yang bisa mengambil keputusan nggak? Dan dia ini punya need yang sama nggak dengan kita? Punya hobi yang sama nggak dengan kita? Punya ketertarikan yang sama nggak dengan kita? Itu cara menilainya, Pak. Bukan berarti saya bilang, wah orang miskin jangan dibangun relasi. Saya bukan mengatakan seperti itu gitu. Tetapi kita lihat dulu gitu ya. Banyak orang-orang yang di bawah kita itu kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang di atas kita bisa belajar bijak dari mereka. Kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Kita bisa belajar dari kesuksesan mereka. Dan kita terbawa sukses juga bersama mereka. Gitu. Ya, itu yang ya saya belajar dari beberapa orang yang saya dekatin gitu ya. Nah, terus apa ini? Pak Bu Astrid Cookies Kakak Semarang, matur nuwun sharingnya coach, masya Allah keren sharingnya, alhamdulillah. Sama-sama Ibu ya, terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, oh ini masih ada nih dari Pak Denif. Izin bertanya coach, cari insight sebanyak-banyaknya dulu atau langsung terjun ke lapangan untuk memulai sesuatu. Nah, baik, ini pertanyaan ini bagus banget nih Pak Denif nih, bagus banget. Ini perhatikan baik-baik. Coach, cari insight sebanyak-banyaknya dulu atau kita terjun langsung nih ke lapangan? Kalau yang saya lakukan adalah saya belajar jualan terlebih dahulu. Itu yang saya lakukan. Ya, sambil cari insight bisnis, sambil belajar bisnis, saya belajar jualan. Karena jualan dengan bisnis itu dua hal yang berbeda. Jualan produk orang lain saya bisa jual. Tapi bisnis itu nggak mesti produk saya juga sih. Bisnis itu kita bangun sistem, bangun manajemen, bekerja sama dengan tim. Ya, maka kalau Bapak Ibu baru mau memulai bisnis, jangan asal terjun, jangan asal buat produk. Pastikan Bapak Ibu jago jualan dulu. Kalau Bapak Ibu udah jago jualan, udah dapat income dari sana, mulai pelan-pelan shifting, beralih ke produknya, gitu ya, produk buatan sendiri gitu. Kalaupun tidak ada produk yang dibuat gitu ya, produknya produk orang lain, nggak ada masalah. Yang penting itu bisnisnya kita bangun sistemnya, kita bangun kolamnya kita gitu. Baik, dari Pak Abdul Rofi ada komunitas CEO sharing. Wah, banyak sebenarnya Pak ya. Komunitas CEO tinggal dicari aja sebenarnya. Kebetulan kita sih tidak menyiapkan gitu ya. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sharing-sharingnya pada malam hari ini, senang bisa berbagi, senang bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi amal jariah, dan yang paling penting bisa diterapkan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di nomor saya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak.